Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azara masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah bunda-bunda, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, inspiratif disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Pada episode kali ini nih kami akan membahas mengenai bagaimana cara menghadapi anak yang hyperaktif. Dan mengutip dari Understood, hyperaktif ini adalah kondisi ketika anak terus aktif, tidak melihat waktu, situasi, dan suasana sekitar. Hayo bunda-bunda, siapa yang di rumahnya anaknya banyak yang hyperaktif nih? Nah di episode kali ini kita akan membahas lebih detail yang pastinya bersama narasumber kita, yaitu ada Mbak Catherine Florentina selaku psikolog. Hai Mbak Catherine. Hai Mbak Sarah. Iya, gimana masih semangat? Oh iya, semangat Mbak. Harus ya, walaupun work from home, biar kita aja di sini yang kerja dari office. Nah, bunda-bunda di rumah pasti pengen tahu ya, kira-kira sebenarnya dari sudut pandang psikolog nih Mbak Catherine, anak yang hyperaktif itu seperti apa sih? Jadi hyperaktif itu suatu terminologi yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kalau anak ini menunjukkan gerakan motorik yang spontan, atau mungkin bunda-bunda mengenalnya tidak lelah, anak ini banyak bergeraknya. Nah, kalau sampai terminologi ini muncul, kalau secara medis atau secara profesional, pada umumnya bisa menandakan bahwa perilaku anak ini sudah tidak sesuai dengan usianya, seperti itu. Jadi kecuali memang anak ini kalau misalnya dari pandangan psikologi itu lebih senang menggunakan terminologinya aktif, seperti itu. Yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan usianya, apakah memang hyperaktif ini ada usia tertentu bagi anak kah? Atau seperti apa nih Mbak Catherine? Jadi untuk anak-anak usia 3-5 tahun itu memang mereka tuh lagi aktif-aktifnya, seperti itu. Jadi lagi banyak bergeraknya, banyak eksplorasinya, banyak pengen tahu banyak hal tentang lingkungan sekitarnya. Jadi terkesan anak ini tidak bisa diam, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, seperti itu. Padahal memang itu masih dalam perkembangan anak. Itu masih wajar untuk anak usia 3-5 tahun. Tapi apa ya Bun yang membedakan anak yang lagi aktif-aktifnya nih dengan anak yang hyperaktif? Oke, nah kalau itu perlu dilihat juga dari usianya Mbak. Kalau misalkan anak usia 12 tahun nggak bisa duduk diam, banyak bergerak, banyak menggunakan gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, itu berarti menandakan anak ini hyperaktif karena gerakan ini tidak sesuai dengan usia anak. Tetapi jika gerakan itu ditunjukkan oleh anak usia 3-5 tahun, anak ini masih goyang-goyang badan ketika duduk di kursi, itu masih wajar untuk usianya tersebut. Seperti itu. Kita ngomongin alasannya kenapa anak ini bisa menjadi hyperaktif. Apakah ada pengaruh faktor lingkungan kah atau memang dari dirinya sendiri? Oke, pada dasarnya kalau kita ngomongin perkembangan secara umum ya, di luar memang anak ini dalam tahap perkembangan eksplorasi, mungkin juga ada faktor anak ini belum kenal aturan dari lingkungannya. Jadi misalkan sekolah itu kan mengajarkan aturan baru pada anak. Di rumah misalkan bundanya atau ibunya belum pernah mengajarkan kalau misalnya ada orang yang berbicara, kamu duduk ya, diam ya, jangan kemana-mana ya, seperti itu. Nah, ketika di sekolah itu diterapkan peraturan itu. Nah, itu merupakan proses belajar untuk anak. Tapi kalau anak belum pernah mengalami peraturan tersebut, menurut anak, ya berarti kalau orang berbicara, aku nggak apa-apa ya sambil keliling kayak gitu. Jadi peraturan itu juga penting untuk anak itu dari segi perkembangan umumnya. Tapi kalau misalkan memang ini suatu perilaku yang sudah tidak sesuai dengan usianya, itu bisa menandakan anak ini mengalami suatu gangguan perkembangan atau salah satunya itu ADHD seperti itu. Nah, sebelum masuk ke ADHD,
Sorry? ADHD. ADHD, sorry. Nah, sebelum masuk ke ADHD itu, nah apakah hyperaktif ini termasuk ke dalam gangguan psikologis? Balik lagi Mbak ke usianya itu. Jadi kita perlu tahu dulu anak ini usianya berapa ya, kayak gitu. Kalau misalkan anak usia 4 tahun masih lompat kanan, lompat kiri, terus habis itu masih nggak bisa duduk diam. Kamu duduk ya di sini, bentar aja 5 detik, terus langsung jalan lagi kemana, kayak gitu. Nah, itu masih wajar untuk usianya, meskipun itu bisa menjadi catatan jika orang tua sudah mengajarkan peraturan, tapi anak ini tidak melakukan peraturan tersebut. Nah, tapi kalau misalkan anak ini tidak bisa diam, tapi usianya sudah 10 tahun misalkan, nah itu bisa menandakan suatu gangguan perkembangan. Tapi kalau dari Mbak Catherine sendiri, ciri-ciri anak yang hyperaktif itu seperti apa sih Mbak? Mungkin bunda-bunda di rumah juga pengen tahu nih, apakah anaknya masuk kategori aktif ataukah hyperaktif nih? Oke, kalau misalkan memang hyperaktif ini sudah mengarah ke ADHD, memang ada simptom-simptom tertentu yang harus dipenuhi oleh anak ini. Misalkan anak ini sering menepuk-nepuk jarinya ke meja seperti itu, atau menggerakkan kakinya seperti itu di situasi yang tidak tepat. Atau mungkin ketika harusnya duduk, dia tidak bisa duduk diam, dia akan berlari ke tempat yang lain. Atau mungkin memanjat benda-benda, atau mungkin pokoknya tuh kayak, kok nggak berhenti-berhenti ya baterainya ya, jadi kayak gerak terus kayak gitu. Itu bisa mengarah ke ADHD ini. Memang ada beberapa simptom yang harus dipenuhi oleh anak dengan catatan usia anak ini di atas usia 7 tahun biasanya ya. Di atas 7 tahun ya, berarti anak yang aktif ataupun hyperaktif ini sebenarnya kan tadi hyperaktif tuh usianya dari antara 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau anak yang aktif berarti mungkin bisa sampai belasan tahun juga. Tadi kan Mbak sempat sounding sampai 12 tahun ya. Tapi tahan dulu jawabannya, karena kita sebentar lagi akan break. Jadi Bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Catherine. Iya, Mbak Catherine tadi kan sempat menyinggung nih terkait dengan ADHD atau yang biasa disebut dengan Attention Deficit or Hyperactivity Disorder. Sebenarnya itu gimana sih? Dan apakah ada perbedaannya? Oke, jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder itu dari namanya aja menandakan bahwa ada masalah atensi. Jadi antara anak ini atensinya kurang, inatensi, atau berlebihan, hiperaktif. Atau bisa gabungan keduanya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam pembicaraan ini, dalam topik ini hiperaktif, berarti anak ini bisa menunjukkan minimal 6 simptom dari yang sudah diterapkan oleh buku DSM-5 atau dari diagnostic book yang dipegang oleh psikolog dan dokter juga. Apa aja tuh? Nah, itu adalah seperti seringnya menggerakkan jari, tangan, kaki, atau mungkin paha seperti itu ketika duduk gitu. Kemudian dalam posisi harusnya anak ini harusnya duduk, tapi anak ini bergerak ke tempat yang lain. Atau dan juga kriteria yang ketiga adalah anak ini sering lari atau memanjat pada situasi yang tidak sesuai. Jadi misalkan lagi di kelas terus tiba-tiba lari atau mungkin manjat pagar, manjat apa. Nah, yang lain adalah simptomnya adalah anak ini tidak bisa bermain secara diam. Jadi selalu pasti ada gerakan-gerakan yang ditunjukkan, entah kakinya, entah tangannya, seperti itu. Dan juga bisa simptom lainnya adalah anak ini banyak berbicara. Jadi sering ngobrol seperti itu, kesulitan untuk bergantian, untuk berbicara, memotong pembicaraan, atau mungkin orang belum selesai berbicara atau bertanya, tapi anak ini sudah memotong seperti itu. Jadi itu merupakan tanda-tanda dari anak hiperaktif dari gangguan ADHD seperti itu. Berarti sebenarnya agak susah juga ya untuk membedakan apakah misalnya anak kita hyperaktif biasa atau ADHD tersebut ya Mbak ya?
Iya, perlu diketahui kalau udah sampai ADHD berarti minimal dia ada di 2 setting tempat. Misalkan perilaku ini ditunjukkan di rumah dan di sekolah. Oke, berarti perilaku ini konsisten ya. Tapi kalau perilaku ini hanya ditunjukkan di rumah saja, tapi di sekolah tidak menunjukkan perilaku yang sama, maka mungkin saja anak ini lebih nyaman ketika di rumah. Dan ketika di sekolah dia kurang merasa nyaman, jadi tidak menunjukkan dirinya seperti apa. Jadi buat bunda-bunda di rumah harus lebih aware ya sama anaknya, harus bisa mengkontrol anaknya apakah anaknya hyperaktif atau ada kecenderungan ADHD tersebut. Dan misalnya kalau misalnya bunda-bunda di rumah sudah paham nih apa jangan-jangan anak saya kena ADHD, apa sih yang harus ditangani oleh orang tua khususnya? Oke, kalau misalkan sudah mulai ada tanda-tanda dari hyperaktif ini Bunda bisa konsultasi dengan psikolog atau ke klinik tumbuh kembang, itu supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Karena meskipun Bunda sudah melakukan hal yang baik, udah aware terhadap kondisi anak, tapi itu harus dikonsultasikan. Apakah ini sesuai dengan usianya, apakah ini sesuai dengan setting tempatnya, dan sebagainya. Jadi sebaiknya jangan buat judgement juga terhadap anak, oh gerak dikit, kamu ADHD. Ya, hati-hati dalam penggunaan kata-kata tersebut, karena belum tentu anak yang banyak bergerak adalah anak yang ADHD. Tapi benar juga ya Bun, kayak misalnya saya sendiri ya, Mbak Catherine, saya suka kalau tidur tuh kakinya goyang-goyang seperti itu. Karena mungkin kebiasaan dan juga memang ya saya nyaman ketika mau tidur tuh kakinya selalu goyang-goyang. Bisa jadi seperti itu ya Mbak Catherine. Tapi kalau kita ngomongin hyperaktif, apakah ini terjadi sama anak-anak saja atau misalnya udah dewasa juga kita bisa? Apakah ada rentan waktu usianya kah atau tidak nih Mbak Catherine? Kalau misalkan secara umum kan memang ada karakteristik orang yang juga senang bergerak, memang belajarnya secara kinestetik banyak bergerak seperti itu. Jadi memang bisa aja menunjukkan banyak bergerak ini. Tapi kalau misalkan ini bukan suatu gangguan, seharusnya jika ada peraturan dia bisa memahami hal tersebut. Dia lebih bisa mengikuti norma-norma yang ada gitu. Atau mungkin lebih bisa ada kemauan untuk mengubah perilakunya yang banyak bergerak tersebut. Tapi kalau misalkan sudah menjadi gangguan perkembangan seperti ADHD, itu juga cenderung menetap sampai dewasa. Meskipun demikian, bunda-bunda nggak perlu khawatir bahwa ini itu bisa ditreat karena ini bukan penyakit. Ini tuh suatu kondisi anak ini banyak bergerak, nanti bisa dilatih, bisa ada pelatihannya untuk membantu konsentrasi anak lebih fokus, kurang bergerak, maksudnya untuk bergeraknya sesuai dengan tujuan dan situasi yang sedang dialami oleh anak. Misalnya kalau udah terlanjur nih, anaknya sudah sampai dewasa, bahkan dia mempunyai kebiasaan tertentu yang tadi Mbak sebutkan, simptom tersebut. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh bunda-bunda di rumah? Misalnya sebelum anaknya ini dibawa ke pihak eksternal atau pihak luar. Hal-hal praktis yang mungkin bisa dilakukan oleh bunda di rumah adalah menerapkan jadwal. Biasanya anak ini kan kurang fokus masalah di konsentrasi kalau udah sampai ADHD. Berarti jadwal ini penting untuk anak. Anak tahu saya itu harus melakukan apa saja ya untuk hari ini. Nah, itu bisa dibuat jadwal untuk anak. Kemudian yang kedua, bunda juga bisa membiasakan untuk komunikasinya dengan high level anak. Jadi anak ini terbiasa untuk fokus ketika berbicara dengan orang lain, seperti itu. Dan yang ketiga, saran praktisnya adalah pemberian instruksinya sebaiknya satu persatu. Karena biasanya kalau anak hyperaktif itu kayak dikasih 3 instruksi, yang dikerjain cuma yang terakhir. Karena dia lagi bergerak ke hal yang lain, seperti itu. Berarti langkah awal adalah melakukan eye contact ya bunda-bunda di rumah sama anak dan ngasih taunya secara perlahan gitu ya Mbak Catherine. Iya, Tapi nih betul. Mbak Catherine pernah dengar nggak sih, mungkin bunda-bunda di rumah juga pernah dengar ada sebagian bunda-bunda atau para orang tua yang seneng nih anaknya aktif. Karena mungkin dirasa bagi orang tua ini anak yang aktif adalah anak yang lebih pintar nanti untuk tumbuh kembang anaknya dibandingkan dengan anak yang cenderung pendiam. Itu bagaimana Mbak Catherine? Beda-beda ya setiap anak ini ya. Karena belum tentu semua anak yang aktif akan bertumbuh dalam arti ke arah tanda kutip pintar gitu.
Jadi bisa aja memang anak ini eksplorasinya banyak, tapi memang dengan eksplorasi yang banyak, anak ini kan jadi menyerap banyak informasi dibandingkan anak yang cenderung pasif gitu kan. Nah, tapi bisa aja karakteristik ini berubah. Biasanya di usia remaja itu anak ada adjustment dengan diri dia juga. Dia bisa cenderung lebih pendiam, bisa lebih mengendalikan gerakannya dia, seperti itu. Jadi tidak menjamin kalau anak yang aktif banget pas kecilnya bisa, tanda kutip, besarnya sangat pintar. Karena anak yang pendiam bukan berarti besarnya nggak pintar gitu. Bisa aja dia belum terdorong aja keberaniannya, seperti itu. Ya, berarti mitos ya Bun ya. Yang penting mau anaknya cenderung pendiam ataupun cenderung aktif, gimana caranya orang tua untuk melakukan treatment kepada anaknya agar itu bisa mempengaruhi stimulus ataupun tumbuh kembang anak. Nah selanjutnya nih Mbak Catherine, saya pengen tahu khususnya untuk bunda-bunda di rumah juga, apakah ada nih dampak positif dan negatif dari anak yang terlalu aktif? Oke, kalau misalkan dampak positifnya tentunya anak ini punya inisiatif untuk tahu tentang lingkungan sekitarnya. Mbak Catherine, tahan dulu jawabannya, karena kita akan break sebentar, jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masih dan juga Catherine. Iya Mbak Catherine, tadi kan saya sempat singgung nih, kira-kira ada dampak positif dan negatif nggak sih dari anak yang terlalu aktif? Oke, kalau dampak positifnya, anak ini kan tentunya jadi punya banyak inisiatif untuk tahu lingkungan sekitarnya. Anak ini banyak bertanya. Jadi dengan banyak bertanya, dengan banyak eksplorasi lingkungan sekitar, anak jadi lebih banyak tahu banyak hal tentang lingkungan sekitar. Pengetahuan lebih banyak yang diserap juga sama anak, karena kan dia makin banyak info yang dia terima ya dari lingkungan sekitarnya. Nah, dampak positifnya juga anak ini juga bisa meregulasi energinya juga, dalam arti anak ini oke, aku tuh punya energi yang banyak, tapi mungkin alokasinya belum tepat, penyalurannya yang belum tepat, seperti itu. Jadi anak ini sangat aktif, berarti kan anak ini bisa dikatakan aktif dalam bergerak, seperti itu, untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, untuk dampak negatifnya, anak ini mungkin jadi terkesan tidak bisa dia kasih aturan, atau mungkin anak ini mungkin membuat lingkungan sekitarnya butuh perhatian lebih untuk mengingatkan anak ini untuk mengenai jadwal, mengenai peraturan juga, seperti itu. Tadi kan ngomongin dampak negatif ya bunda-bunda, tadi Mbak Catherine sempat ngomong tidak bisa mengikuti aturan nih anaknya, untuk anak yang hyperaktif. Nah, apakah anak ini bisa dikategorikan masuk ke dalam cenderung nakal karena tidak bisa mengikuti aturan? Gimana tuh Mbak Catherine? Iya, jadi terkesan anak nakal ya, terkesan seperti itu, karena kayak udah dibilangin. Nah, perlu dievaluasi juga instruksi yang diberikan orang tua itu seperti apa. Misalkan orang tua memberikan instruksi, jangan lari. Oh, aku nggak boleh lari. Terus aku boleh lompat dong. Kemudian yang dilakukan oleh anak akan lompat. Tapi diberikan instruksi yang benar-benar spesifik untuk anak. Misalkan, jalan nih ya, nanti kamu bisa jatuh di depan, seperti itu. Jadi instruksi-instruksi ini juga itu bisa membantu anak untuk membantu untuk hiperaktifnya itu. Tadi kan dari ngomongin instruksinya yang harus sesuai ya, atau yang mudah dipahami oleh si anak. Kalau misalnya anak ini tetap ngeyel nih, gimana nih Mbak Catherine? Apalagi bunda-bunda yang misalnya kewalahan udah dikasih tahu, perasaan udah detail nih ngasih instruksinya, tapi nggak bisa juga, anak ini tidak mengerti. Ataukah memang dia caper kah? Ataukah memang pingin diperhatiin lebih? Dan itu gimana cara menanggapinya? Oke, bisa aja Mbak. Jadi itu salah satu faktor anak untuk mendapatkan perhatian orang tua. Jadi mungkin sebelumnya anak udah mengatakan ke orang tuanya, "Mah, main yuk," gitu. Mungkin mamahnya menjawab, "Oke, nanti ya," tapi tidak ditepati janjinya. Jadi anak melakukan
ya udah bergerak sana, bergerak sini, kemudian ibunya akan manggil. Oh, oke, berarti aku udah dapat perhatian ibu. Itu bisa jadi salah satu faktor. Yang kedua juga peraturan ini juga harus diterapkan secara konsisten pada anak seperti itu. Karena anak ini perlu diterapkan latihan juga untuk setiap harinya. Peraturan ini dilakukan secara konsisten dan bisa diberikan reward and punishment untuk membentuk anak. Kalau misalkan anak ini bisa melakukan peraturan atau jadwal yang dilakukan, maka bisa diberikan reward. Dan begitu pun sebaliknya, punishment juga bisa diberikan ketika anak tidak menerapkan janji yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, tapi kalau ngomongin punishment ya, mungkin bunda-bunda di rumah saking kewalahannya sama anak ya, jadi marah-marah, emosinya nggak terhenti. Bahkan mungkin ada yang nanti mama pukul nih, ada yang jadinya mengancam. Nah, bagaimana cara supaya orang tua ini bisa memahami dari segi parenting khususnya, dan juga anak juga bisa mengikuti kita sebagai orang tua tuh, kita udah memberikan pemahaman seperti ini, ayo dong ikutin. Nah, itu gimana? Oke, jadi sebaiknya reward and punishment ini juga diterapkan dalam arti konsisten. Misalkan bunda udah janji, oke, kalau misalkan kamu bisa mengerjakan tugas ini selama 30 menit, nanti boleh beli ice cream gitu. Tapi setelah sudah 30 menit harus langsung dikasih ice creamnya, seperti itu. Kalau misalkan tidak diberikan ice creamnya, anak akan menganggap, bunda mah cuma janji doang, kayak gitu. Jadi buat apa aku mengikuti peraturan, seperti itu. Nah, begitu pula punishment juga bentuknya tidak perlu untuk mengambil apa yang disenangi oleh anak, seperti itu. Jadi kayak misalkan itu bisa mengurangi jam waktu main anak, seperti itu. Kita bisa mengambil apa yang menjadi kesenangan anak. Atau kita menambahkan hal yang tidak disukai anak. Misalkan, kalau kamu tidak bisa mengerjakan ini, maka nanti waktu beres-beresnya makin banyak ya, kayak gitu. Kamu nggak usah, kamu berarti nambah beresin kamar kamu dan misalkan beresin lemari, seperti itu. Jadi memang, jadi nggak boleh pakai emosi, lagi emosi sesaat. Nah, Mbak Catherine, tapi kalau kita ngomongin aktif dan juga hyperaktif, mungkin bunda-bunda di rumah juga sulit membedakan antara ADHD tadi, ataukah memang ada kecenderungan misalnya autism, misalnya kayak dia terus-terusan misalnya lempar barang terus dan dia nggak mau ditarik, marah-marah kayak gitu. Ada tidak sih kecenderungannya atau korelasi dengan autism? Oke, anak dengan autism itu bisa menunjukkan perilaku hiperaktif. Tetapi bukan berarti anak yang hiperaktif sudah pasti autism. Seperti itu. Jadi ciri khas autism adalah kurangnya interaksi sosial. Dia tidak bisa melakukan interaksi sosial, tidak ada kontak mata, komunikasinya kaku, terus ada perilaku yang berulang, repetitif. Itu ciri khas utama dari autism, seperti itu. Jika memang menunjukkan ada ciri khas itu, mungkin bisa mengarah ke autism. Tetapi jika hanya hiperaktif, bukan berarti anak ini mengalami autism, seperti itu. Nah, gitu ya Bun ya. Jadi bunda-bunda udah bisa tahu nih bagaimana cara membedakan anak yang aktif, hyperaktif, maupun ADHD, ataupun yang cenderung autism, yakni yang tidak bisa interaksi sosial. Tapi gimana sih cara orang tua, khususnya bunda-bunda di rumah, dalam mengatasi dan mendampingi anak yang hyperaktif? Yang pertama, bundanya sehat dulu. Secara mental dan secara fisik. Keduanya, kayak gitu. Karena kesehatan bunda itu yang utama sebenarnya. Kalau misalkan kondisi bunda lagi capek, atau mungkin lagi nggak kondusif, seperti itu, mungkin bisa dibantu oleh orang sekitar kalau memang ada yang bisa bantu, seperti itu. Jadi bunda itu harus tahu kapan titik lagi butuh istirahat. Istirahat itu nggak perlu 1 jam, kayak misalkan 5 menit untuk tarik napas, buang napas saja itu juga bisa bagian dari istirahat bunda, seperti itu. Jadi bunda harus dalam kondisi yang sehat untuk pola asuh anak, untuk mengasuh anak, karena bunda itu sangat diperlukan oleh anak, begitu. Yang kedua, itu untuk menerapkan peraturan pada anak, itu penting banget. Kadang mungkin ada sebagian orang tua mungkin merasa kurang tega, atau mungkin kayak,
jangan deh, kok kayaknya galak banget ya ke anak gitu. Iya. Padahal tujuannya tuh bukan ke arah sana, tapi lebih memberikan ketegasan, memberikan peraturan. Karena ketika anak ini nanti sudah sekolah, dia akan menemukan peraturan yang lebih banyak lagi di luar peraturan rumah. Jadi anak terbiasa untuk mengikuti peraturan yang ada. Itu penting, dan dilakukannya coba kalau misalnya anak hiperaktif, dikasih tugasnya yang sederhana. Jadi misalkan, nak tolong ambil tisu, balon, sama minum ya. Oh, itu terlalu banyak untuk anak mungkin, untuk usia itu. Jadi minta 1 atau 2 barang aja seperti itu. Ketika anak sudah bisa melakukannya, juga bisa dikasih kayak apresiasi, makasih ya udah ngasih bandanya ini, udah bantuin bunda ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan komunikasi sama bunda dan juga anak yang hyperaktif juga harus lebih pelan ya. Dan juga harus step by step, nggak bisa langsung semuanya ngomongin ini itu sama anak yang hyperaktif, karena pasti fokusnya juga tidak jalan ya Mbak Catherine ya. Iya, betul. Jadi sebaiknya ngomongnya pelan-pelan aja, karena mereka kan cenderung ngomongnya akan lebih cepat ya dibandingkan anak seusianya. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan aja, mengajarkan kalau kamu ngomong pelan-pelan, bunda juga ngerti kok, kayak gitu. Nah, terakhir nih Mbak Catherine, tips untuk para orang tua yang memiliki anak yang hyperaktif atau yang sedang aktif-aktifnya. Oke, tipsnya adalah kenali juga kegiatan yang disenangi oleh anak. Jadi misalkan anak senang berenang, anak senang main basket, itu bisa dialokasikan energinya ke arah sana. Jadi energinya ini tuh bisa dialokasikan ke arah yang lebih sehat, lebih tepat juga, seperti itu. Jadi untuk bantu regulasi diri anak, sebaiknya memang ada olahraga rutin yang dilakukan oleh anak. Jadi ada penyaluran nih, biar capek dulu gitu olahraganya, seperti itu. Yang kedua itu penerapan peraturan itu penting untuk dilakukan di rumah, dan juga memberikan apresiasi pada anak, seperti itu. Waduh, nggak berasa ya bunda-bunda, ternyata kita sudah di penghujung acara, artinya kita sudah selesai nih. Aduh Mbak Catherine, banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat khususnya bagi para bunda-bunda di rumah ya Mbak Catherine ya. Dan buat bunda-bunda di rumah tetap harus sehat ya, karena kalau bundanya sehat, pasti bundanya juga akan lebih sabar nih untuk mengawasi ataupun untuk mendidik anak yang sedang hyperaktif. Dan tadi jangan lupa untuk membedakan anak yang lagi aktif, anak yang lagi hyperaktif, ataukah dia sudah masuk kategori ADHD atau bahkan ada kecenderungan lain seperti autism. Jadi bunda-bunda misalnya kalau sudah anaknya ada hal yang mungkin di luar dari hyperaktif, mungkin bisa dibawa ke pakarnya, yaitu ke psikolog ataupun pihak eksternal lainnya. Jadi bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode lainnya yang gak kalah menarik dari episode hari ini. Dan saya Azara Masid bersama dengan Catherine. Kami pamit undur diri, bye-bye.